Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak ibu. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada video kali ini, Ibu Juleha akan menyampaikan tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Jangan lupa sebelum belajar, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang cara menuliskan informasi berdasarkan gambar pada sebuah tabel. Perhatikan contoh berikut ini. Pada tabel berikut ini ada gambar tokoh nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Informasi yang kita dapatkan dari gambar tersebut yaitu Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Itulah informasi yang dapat kita tuliskan pada tabel tentang gambar tokoh nasional Pangeran Diponegoro. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar muatan IPS tentang sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Perhatikanlah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Saat melakukan perang melawan penjajah Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya. Perang gerilya yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke muatan IPA. Yang akan kita pelajari di muatan IPA kali ini adalah tentang cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Cermin dapat memantulkan cahaya secara teratur karena cermin memiliki permukaan yang rata dan halus. Kita sering melihat cermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Cermin datar,
cermin cekung, dan yang terakhir cermin cembung. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar yaitu: 1. Ukuran atau besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. 2. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri pada bayanganmu. 3. Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh cermin datar dalam kehidupan sehari-hari yaitu cermin rias, cermin yang biasa kita gunakan untuk berhias sehari-hari. Berikut ini adalah gambar contoh cermin datar yang biasa kita gunakan sehari-hari atau biasa juga disebut dengan cermin rias. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung yaitu: jika benda berada dekat dengan cermin cekung, maka bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Dan jika benda berada jauh dengan cermin cekung, maka bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagian cekung sendok makan atau bagian depan sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Contoh cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagian cekung sendok makan atau bagian depan sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Sifat-sifat bayangan pada cermin cembung yaitu: semu atau maya, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Berikut ini adalah contoh gambar cermin cembung. Contoh cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagian cembung atau bagian belakang sendok makan dan kaca spion. Sebelum Ibu mengakhiri video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan soal latihan untuk kalian supaya kalian lebih memahami lagi tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tulis soal berikut ini di buku tulis kalian masing-masing, dan jika sudah selesai, kalian bisa kumpulkan ke guru kelas kalian. Kerjakan dengan teliti ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari Ibu kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap selalu semangat untuk belajar. Terima kasih.